Aku adalah Nisa, seorang istri yang selama ini kupercaya hidupku penuh kebahagiaan dan kesetiaan. Namun, di balik senyum yang kupertahankan, tersimpan luka yang tak pernah kuungkapkan, pengkhianatan suami yang terkuak saat aku tengah menunaikan ibadah suci di Mekah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah kami? Bagaimana aku menghadapi kenyataan pahit itu dan menemukan kekuatan untuk memulai hidup baru? Ikuti kisahku yang penuh air mata, doa, dan perjuangan dalam menghadapi pengkhianatan yang mengoyak hati. Jangan lewatkan cerita inspiratif ini, karena setiap wanita berhak tahu bagaimana bangkit dari luka terdalam. Nisa, seorang perempuan dengan mata teduh dan senyum lembut, menjalani kehidupannya sebagai seorang istri dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Ia dikenal di lingkungan komplek perumahan sebagai sosok yang ramah, tidak suka bergosip, dan selalu menyapa dengan santun siapapun yang dijumpainya. Dalam balutan hijab yang anggun dan pakaian sederhana, Nisa memancarkan aura ketenangan yang menyejukkan. Setiap pagi, rutinitas Nisa dimulai dengan bangun sebelum subuh. Ia akan menyiapkan air hangat untuk suaminya, Dimas, lalu menunaikan sholat tahajud dan subuh berjamaah bersama. Setelahnya, aroma harum masakan hangat buatan tangan Nisa akan memenuhi dapur. Ia selalu memastikan suaminya berangkat kerja dengan perut terisi dan pakaian rapi yang disetrika dengan cinta. Tak pernah sekalipun terdengar keluh dari bibirnya, meski hari-harinya dipenuhi pekerjaan rumah tangga tanpa bantuan asisten. Dimas, sang suami, adalah pria yang dari luar tampak sempurna. Seorang karyawan senior di perusahaan konstruksi ternama, ia dikenal sebagai sosok bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi pada pekerjaannya. Di mata tetangga, Dimas adalah suami idaman, sopan, religius, dan selalu menggandeng tangan istrinya saat berjalan di hadapan umum. Tidak sedikit yang memuji keharmonisan rumah tangga mereka, menjadikannya panutan pasangan muda di lingkungan itu. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ada yang berubah dalam ritme kehidupan rumah tangga mereka. Dimas mulai sering mendapat tugas dinas luar kota. Dalam sebulan, bisa 2 hingga 3 kali ia harus meninggalkan rumah selama beberapa hari. Alasan yang selalu ia lontarkan sama, proyek baru di luar kota. Sayang, aku juga ingin cepat selesai dan kembali pulang. Nisa, dengan hati yang besar, selalu mengangguk mengerti. Ia percaya pada suaminya. Dimas tak pernah menunjukkan sikap yang mencurigakan. Ponselnya tidak dikunci, ia masih pulang membawa oleh-oleh kecil untuk Nisa, dan setiap kali kembali dari luar kota, ia tetap mencium kening istrinya dan bertanya, "Apa kabar bidadariku?" Namun ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sebuah getaran halus di hati Nisa yang sering hadir di tengah malam, saat ia terbangun dan memandangi sisi tempat tidur yang kosong. Perasaan sepi yang mulai menggigit, meski dinding rumah mereka masih dihiasi foto-foto pernikahan yang penuh senyum bahagia. Nisa mencoba mengusir perasaan itu dengan doa. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah ujian kesabaran, bahwa rumah tangga manapun akan menghadapi fase seperti ini. Ia menanamkan prasangka baik, sebagaimana yang diajarkan dalam agama. Namun diam-diam, di balik sajadah dan doa panjangnya, Nisa mulai menyadari bahwa keharmonisan yang mereka miliki tidak lagi seutuh dulu. Ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah, meski belum jelas bentuknya. Dan disinilah cerita dimulai. Dari rumah yang tampak hangat di luar, tapi mulai terasa dingin di dalam. Dari cinta yang dulunya mengalir deras, kini mulai mengalir pelan-pelan, seperti aliran sungai yang kehilangan sumber mata airnya. Setelah bertahun-tahun menabung dari hasil menjahit kecil-kecilan dan menyisihkan sebagian uang belanja, Nisa akhirnya mendapat kesempatan yang telah lama ia dambakan, menunaikan ibadah haji. Surat resmi dari Kementerian Agama datang di suatu pagi yang cerah, diserahkan oleh petugas KUA dengan senyum hangat, membawa kabar bahwa namanya masuk dalam daftar calon jamaah haji tahun ini. Tangis haru langsung pecah di ruang tamu rumah mereka. Nisa menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, bersyukur tak henti-henti. Sejak muda,
Ia selalu memimpikan bisa menjejakkan kaki di tanah suci. Bagi Nisa, ibadah haji bukan hanya rukun Islam kelima, tapi sebuah puncak perjalanan spiritual. Sebuah momen sakral untuk menumpahkan doa, menyucikan hati, dan berserah total pada Sang Pencipta. Namun harapannya tidak berhenti di sana. Dalam hatinya, Nisa menyimpan satu keinginan lagi. Ia ingin berhaji bersama Dimas, suaminya. Ia ingin menggenggam tangan Dimas di pelataran Masjidil Haram, memandang Ka'bah bersama, dan berdoa dalam pelukan yang tulus. Ia membayangkan momen indah itu selama berhari-hari, sambil merapikan berkas-berkas, mengikuti manasik, dan mulai mencicil perlengkapan haji. Suatu malam, Nisa memberanikan diri menyampaikan harapan itu. Di meja makan, dengan suara lembut dan mata penuh harap, ia berkata, "Mas, aku pengin banget kalau kita bisa berhaji bareng. Aku sudah tanya kuotanya, masih bisa ditambahkan untuk pendamping suami. Kalau Mas bisa ikut, insya Allah biayanya aku bantu separuh." Dimas yang sedang menyuap nasi sempat berhenti, lalu meletakkan sendoknya perlahan. Ia tidak langsung menjawab. Sekilas, wajahnya tampak terkejut, lalu berubah menjadi canggung. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Sayang, aku senang banget kamu akhirnya berangkat. Tapi tahun ini Mas nggak bisa ikut. Ada proyek besar di Kalimantan, dan selama 2 bulan ke depan jadwalnya padat sekali. Aku harus bolak-balik rapat sama investor, bahkan kemungkinan sampai ke luar negeri." Nisa terdiam. Senyumnya sempat membeku. "Tapi, ini kan cuma sebulan. Bisa kan diatur, Mas?" tanyanya hati-hati. Dimas menggeleng pelan, seperti orang yang merasa bersalah tapi juga tidak mau bernegosiasi. "Kalau Mas tinggalin sekarang, bisa berantakan semua. Posisi Mas sebagai pimpinan proyek. Belum lagi ini proyek dari kementerian, jadi tekanan dari atas juga besar." Malam itu, Nisa tidur dengan mata yang basah. Bukan karena Dimas tidak ikut berhaji bersamanya, tapi karena sesuatu dalam dirinya mulai menyadari, Dimas tak lagi menempatkan rumah tangga mereka di tempat teratas. Hari-hari menjelang keberangkatan semakin sibuk. Nisa disibukkan dengan persiapan koper, manasik terakhir, dan kunjungan ke keluarga besar untuk berpamitan. Namun di tengah kesibukan itu, ia mulai merasa kesepian. Dimas tak lagi terlihat antusias. Tak ada tanya soal jadwal terbang, tak ada pembicaraan tentang doa-doa yang harus dibaca, bahkan keberadaan paspor dan vaksinasi Nisa pun tak pernah ia tanyakan. 3 hari sebelum keberangkatan, Nisa mendapati Dimas baru pulang tengah malam, dengan bau parfum yang asing dan kemeja kusut seperti baru keluar dari pesta. Ia hanya berkata singkat bahwa ia habis rapat mendadak di luar kota. Nisa tidak bertanya apa-apa malam itu, hanya menyajikan teh hangat dan berkata, "Besok aku ke dokter buat cek kesehatan terakhir." Dimas hanya mengangguk tanpa menatap wajahnya. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi jamaah haji dari berbagai penjuru. Wajah-wajah yang penuh harap, doa, dan kerinduan pada Baitullah. Nisa berdiri di antara mereka, dalam balutan mukena putih, ditemani oleh kerabat yang mengantarnya. Namun, sosok yang paling ia harapkan tak kunjung datang. Dimas hanya mengirim pesan WhatsApp. "Maaf nggak bisa nganter. Tiba-tiba harus terbang ke Balikpapan pagi ini. Doain aku juga ya. Hati-hati di sana. Jaga diri baik-baik." Tak ada panggilan video. Tak ada peluk perpisahan. Tak ada mata yang memandang dengan bangga saat ia melangkah menuju pesawat. Di dalam hati Nisa, ada lubang kecil yang mulai tumbuh. Ia berusaha menambalnya dengan doa dan prasangka baik. Tapi lubang itu tetap ada. Perlahan membesar, diam-diam menggerogoti keyakinannya bahwa rumah tangga mereka masih sama seperti dulu. Dan di tanah suci nanti, di antara jutaan jamaah yang menengadahkan tangan di bawah langit Mekah, Nisa akan menemukan ketenangan. Tapi ia juga akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, kebenaran. Di dalam pesawat yang membawa ratusan jamaah haji menuju tanah suci, Nisa duduk di dekat jendela. Langit biru di luar membentang tanpa batas, seperti lembaran takdir yang belum tertulis. Ia memejamkan mata sejenak,
menenangkan hati yang sempat berdesir karena perpisahan tanpa pelukan dari suaminya. Tidak ada air mata, tidak juga amarah. Hanya ada keheningan dan pasrah. Sejak malam terakhir di rumah, Nisa sudah menata hati. Ia menolak membiarkan bayangan Dimas yang dingin menjadi beban dalam perjalanan sucinya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, ini perjalanan menuju Allah. Bukan perjalanan mencari jawaban dari manusia. Ia belajar melepaskan, belajar memaafkan, bahkan sebelum diminta. Dan yang paling penting, ia belajar meyakini bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk mendapat panggilan suci itu. Mungkin memang belum waktunya Mas Dimas, gumamnya pelan sambil menatap awan. Mungkin Allah belum mengizinkan dia datang ke rumahnya. Dan aku harus ikhlas, karena ini bukan tentang siapa yang menemaniku, tapi kepada siapa aku berpulang. Begitulah cara Nisa berdamai dengan hatinya. Ia meyakini bahwa ibadah haji adalah panggilan. Bukan sekadar mampu secara materi, atau punya waktu luang, tetapi benar-benar dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya. Maka jika Dimas belum bisa ikut, bukan berarti ia tak peduli, melainkan karena Allah memang belum mengundangnya. Nisa menanamkan keyakinan itu kuat-kuat dalam hatinya, seperti akar yang mencengkeram tanah agar tidak tumbang diterpa badai. Di Mekah, hari-harinya penuh kehusyukan. Setiap langkah tawaf, setiap lemparan jumrah, dan setiap doa di bawah payung besar Masjidil Haram ia jalani dengan hati terbuka. Ia mendoakan Dimas setiap malam, menyebut namanya dalam sujud panjang. Ia memohon agar suaminya dijaga, dilindungi, dan kelak juga diberi kesempatan untuk sujud di tempat suci ini. Namun, di balik ketulusan doanya, ada pertanyaan yang diam-diam mengendap dalam hati. Kenapa Dimas tak pernah menanyakan kabarku? Selama hampir 2 minggu ia di Tanah Suci, hanya 2 kali Dimas mengirim pesan. Itu pun singkat, sekadar menanyakan jadwal ibadah, tanpa nada rindu. Beberapa kali Nisa mencoba mengirim foto, dirinya berdiri di depan Ka'bah, di Padang Arafah, di Bukit Safa. Tak ada balasan selain emoji senyum. Hampa. Namun Nisa tetap tidak mengeluh. Ia tidak ingin merusak ibadahnya dengan sangka buruk. Ia terus meyakini bahwa mungkin Dimas benar-benar sibuk. Ia ingat bagaimana Dimas selalu berambisi naik jabatan, bagaimana ia bercita-cita membangun perusahaan sendiri. Dan ia yakin, Allah Maha Tahu isi hati seorang istri yang mencoba ikhlas, meski ada luka yang belum sembuh. Salah satu malam paling menggetarkan bagi Nisa terjadi di Masjid Nabawi, saat ia duduk sendiri di pelataran, membaca Al-Quran sambil menunggu waktu sholat Isya. Di sekitarnya, jamaah dari berbagai negara khusyuk beribadah. Ada yang menangis, ada yang membaca zikir, ada pula yang hanya menatap langit dengan mata kosong. Mungkin memikirkan hidup yang ditinggalkan di tanah air. Nisa menunduk, membuka lembaran Quran, dan tanpa sengaja, surah yang terbuka adalah surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, atau suamimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ayat itu menghujam ke relung hatinya. Seolah Allah sedang menegur, atau menghibur. Ia menutup mushaf, memeluknya erat, dan air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Ya Allah, kalau selama ini aku terlalu berharap pada manusia, ampuni aku. Jika ternyata hatiku terlalu bergantung pada cinta suamiku, kuatkan aku. Karena aku hanya ingin bergantung pada MU. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak berangkat, Nisa benar-benar merasa tenang. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena hatinya mulai menyatu dengan kehendaknya. Ia sadar, tugasnya sebagai istri bukan memaksa suami untuk selalu hadir, tapi mendoakan dengan sabar. Ia tak bisa mengubah hati orang lain, tapi ia bisa menjaga hatinya sendiri agar tetap bersih dan penuh cinta, meski tak selalu dibalas. Setiap ibadah selesai, Nisa menuliskan catatan kecil di jurnal hajinya. Tentang pertemuan dengan jemaah dari Sudan yang kehilangan suaminya tapi tetap tabah. Tentang seorang perempuan tua yang membawa foto anaknya setiap hari, berharap bisa menitipkan doa untuk anaknya yang sakit di tanah air. Kisah-kisah itu membuat Nisa merasa tidak sendiri. Ternyata banyak hati yang juga diuji,
tapi tetap memilih sabar. Dan di sanalah kekuatan Nisa tumbuh. Bukan dari pelukan suami yang tak ia dapat, bukan dari pesan manis yang tak pernah datang, tapi dari langit yang terbuka di atas Ka'bah, dari suara azan yang menggema 5 kali sehari, dan dari tanah suci yang membisikkan pesan paling dalam. Engkau tak pernah sendiri, Nisa. Karena cinta yang paling setia, bukan dari manusia, tapi dari Tuhanmu. Langit Mekah malam itu begitu jernih. Bintang-bintang bertaburan di angkasa, seakan menyaksikan jutaan doa yang melangit dari jutaan hati yang berharap. Di tengah lautan manusia yang berputar mengelilingi Ka'bah, Nisa berdiri diam di pinggir pelataran, memeluk mukenanya sendiri. Tubuhnya mungil, terselubung dalam gamis putih, tampak tenggelam di antara hiruk-pikuk dunia yang bersujud pada Sang Pencipta. Tangannya gemetar saat mengangkat doa. Suaranya lirih, tertahan oleh sesak di dada yang tidak lagi mampu ditampung hanya dengan sabar. Inilah titik di mana ia benar-benar membuka hati, bukan hanya untuk menerima, tapi untuk memahami. Ya Allah, bisiknya, nyaris tak terdengar di tengah deru doa-doa lain. Kalau ini perjalanan untuk menyembuhkan diriku, tolong sembuhkan sampai tuntas. Jika ini jalan untuk menguatkan imanku, jadikan aku kuat sepenuhnya. Ia terdiam, lalu menunduk dalam, bahunya bergetar. Dan kalau memang ada yang disembunyikan Dimas dariku, ya Allah, bukakanlah. Jangan biarkan aku buta oleh cinta. Jangan biarkan aku hidup dalam dusta. Air mata tak lagi bisa dibendung. Mengalir begitu saja, membasahi pipi dan kain mukena yang telah lama basah oleh sujud. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, tapi waktu seakan berhenti untuk Nisa. Ia sendirian di tengah ribuan orang. Tapi dalam kesendirian itu, ada percakapan rahasia antara dirinya dan Tuhannya. Selama ini, Nisa selalu berusaha bersangka baik. Ia tak pernah memaksa Dimas memberi perhatian, tak pernah menuntut kehadiran, apalagi mengungkit apa yang ia curigai. Tapi di tanah suci ini, kejujuran menjadi sangat telanjang. Tak ada ruang untuk pura-pura bahagia. Tak ada lagi alasan untuk menyangkal perasaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nisa mengakui pada dirinya sendiri bahwa hatinya retak. Bahwa cinta yang ia pupuk selama bertahun-tahun mulai terasa satu arah. Ia mengaku lelah, tapi bukan ingin menyerah, melainkan ingin tahu, apakah yang ia pertahankan masih layak untuk diperjuangkan? Setelah berdoa, Nisa duduk bersila di pelataran. Di hadapannya, Ka'bah berdiri megah, hitam dan agung, seolah menjadi saksi dari ribuan tahun pencarian manusia akan makna hidup. Di sekelilingnya, orang-orang terus bertawaf, melantunkan takbir, tasbih, dan istighfar. Nisa memeluk dirinya sendiri, menatap Ka'bah dengan mata bengkak, lalu berkata dalam hati, "Aku datang ke sini bukan cuma untuk menunaikan rukun Islam, tapi untuk mencari jawab. Jika aku harus pulang membawa luka, aku siap. Asal jangan lagi buta." Hari-hari selanjutnya, ibadah Nisa dipenuhi kedalaman yang berbeda. Ia melontar jumrah bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai pelepasan rasa sakit. Setiap batu yang dilemparkannya ke tiang itu, ia bayangkan sebagai segala syakwa sangka, kepedihan, dan rasa kecewa yang selama ini ia telan diam-diam. Ini untuk rasa kesepian yang tak pernah Mas tahu. Ini untuk malam-malam yang aku lalui sendiri, bertanya kenapa pelukannya menjauh. Dan ini, untuk doa-doa yang tak pernah dijawab. Namun tak semua hari dilalui dalam kesedihan. Ada juga momen-momen ketenangan. Seorang ibu tua asal Makassar yang selalu duduk di sampingnya saat menunggu bus. Seorang jemaah muda dari Malaysia yang menyemangatinya saat kaki Nisa lecet, karena berjalan terlalu jauh. Bahkan petugas haji yang membantu mencarikan air zam-zam ketika Nisa terserang pusing dan hampir pingsan. Semua itu membuatnya sadar, Allah tidak pernah meninggalkannya. Cinta Allah hadir dalam bentuk manusia-manusia asing yang tulus dan peduli. Di tengah kesendirian, Nisa justru merasa lebih dekat pada Tuhan. Doa-doanya lebih jernih. Rasa pasrahnya lebih dalam. Dan entah bagaimana, ia mulai merasa tidak terlalu takut lagi. Apapun yang akan kutemui sepulang dari sini, katanya suatu pagi di pelataran hotel, aku akan menghadapinya. Karena aku sudah menyerahkannya pada Yang Maha Mengetahui. Satu malam sebelum kepulangan, Nisa kembali ke Masjidil Haram untuk terakhir kalinya. Ia duduk cukup jauh dari Ka'bah,
memandangi kerumunan dari kejauhan. Malam itu, ia tak lagi menangis. Ia hanya terdiam, memandangi rumah Tuhan dengan tatapan tenang. Jika ini akhir dari satu fase hidupku, aku siap. Jika setelah ini kau tunjukkan kebenaran, aku juga siap. Karena aku tahu, kau tak akan memberiku ujian yang tak bisa aku hadapi. Dan pada malam itulah, untuk pertama kalinya, hatinya merasa betul-betul siap. Bukan untuk pulang ke rumah, tapi pulang ke kenyataan. Siapapun Dimas sekarang, apapun yang selama ini disembunyikan darinya, Nisa merasa ia tak lagi perlu takut. Sebab ia telah melihat bahwa ada cinta yang jauh lebih agung dari cinta seorang suami. Dan ada pelukan yang jauh lebih dalam dari pelukan manusia. Pelukan Tuhan yang membuatnya utuh kembali. Hari-hari di tanah suci kian menuju akhir. Suasana semakin hening, seolah waktu sengaja melambat agar para jemaah bisa menyerap setiap detik kebersamaan dengan Sang Pencipta. Tapi di dalam hati Nisa, ada suara yang tak bisa dibungkam, semacam getaran halus yang berdenyut tanpa suara, firasat. Ia merasakannya sejak hari keempat di Mina, saat sedang duduk sendirian menunggu giliran kebus. Udara panas dan debu-debu halus yang beterbangan tak mampu menutupi tatapan kosongnya yang menembus kejauhan. Ada kekosongan aneh di dadanya. Seperti rumah yang terbuka tapi tak ada siapa-siapa di dalam. Sebenarnya firasat itu bukan hal baru. Ia sudah mulai merasakannya sejak 2 bulan sebelum keberangkatan haji, sejak Dimas mulai berubah. Lebih banyak diam, lebih cepat tersinggung, dan seringkali tak pulang dengan alasan lembur atau perjalanan dinas. Tapi Nisa terlalu sibuk mempersiapkan keberangkatan, terlalu sibuk menenangkan diri bahwa semua baik-baik saja. Di Mekah, saat ia duduk lama di Raudah, Nisa mencoba menengok pesan-pesan dari Dimas. Semuanya masih ada. Tapi seperti tulisan yang kehilangan nyawanya. Hanya rangkaian huruf yang dingin. Tak ada, aku rindu. Tak ada, kapan kita video call. Tak ada, aku bangga kamu di sana. Bahkan, Dimas belum pernah menanyakan isi hatinya. Yang ditanyakan hanya soal jadwal pulang dan nomor koper. Namun setiap kali firasat itu mulai tumbuh dan menjalar ke kepala, Nisa buru-buru memotongnya dengan istighfar. Astagfirullah, aku sedang ibadah. Jangan biarkan prasangka merusak kehusyukan. Allah akan bukakan semua, jika waktunya tiba. Ia tidak ingin menodai ibadahnya dengan kecurigaan. Bukankah ia sendiri yang berdoa di depan Ka'bah, agar Allah membukakan kebenaran? Maka biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Bukan urusannya untuk mengintip sesuatu sebelum waktunya. Tapi sekuat-kuatnya Nisa berprasangka baik, rasa itu tetap datang. Rasa bahwa ada sesuatu yang tak beres sedang menantinya di rumah. Seorang jemaah perempuan yang sekamar dengannya, Bu Marliah, suatu malam berkata sambil mengoleskan minyak kayu putih di kening Nisa. Orang yang bersih hatinya, biasanya Allah kasih sinyal dulu. Bukan mimpi, tapi rasa. Kalau panjenengan ngerasa ada yang beda, mungkin memang ada. Tapi jangan buru-buru ditanya. Tunggu sampai hati panjenengan tenang. Nisa hanya tersenyum kecil, menatap wanita sepuh itu seperti menatap ibunya sendiri. Saya cuma takut perasaan ini merusak niat ibadah saya. Bu, bisiknya. Kalau niat panjenengan lurus, Allah nggak akan biarkan ibadah panjenengan ternoda. Justru mungkin ini bentuk perlindungan Allah. Biar panjenengan kuat dulu di sini, sebelum nanti pulang dan menghadapi dunia yang lain. Kata-kata itu terpatri dalam hati Nisa. Ia mulai menyadari bahwa mungkin memang benar, dirinya sedang dipersiapkan. Bukan hanya untuk menjadi haji yang mabrur, tapi untuk menjadi perempuan yang kuat menghadapi kenyataan. Maka ia menahan semua rasa itu. Ia simpan semua kekhawatiran di sudut hati yang paling dalam. Ia memilih tersenyum pada setiap jemaah, mengucap salam dengan hangat, dan terus melantunkan zikir sebagai perisai dari bisikan keraguan. Setiap malam, ia bangun lebih awal untuk tahajud. Duduk di dekat jendela kamar hotel, memandangi kota suci yang mulai lengang, lalu berdoa. Ya Allah, aku tahu Engkau tak pernah tidur. Jika memang ada kebenaran yang sedang Kau siapkan untukku, kuatkan hatiku sebelum itu tiba. Pada hari terakhir, saat koper-koper dikumpulkan dan para jemaah mulai berkemas pulang, firasat itu makin menguat. Ia membuka ponselnya, dan ada satu pesan dari nomor tak dikenal yang masuk malam sebelumnya. Hati-hati pulang ke rumah, Bu Nisa. Banyak yang berubah selama panjenengan pergi.
Nisa terpaku. Jantungnya berdetak cepat. Pesan itu tanpa nama, tanpa identitas. Hanya satu kalimat pendek, tapi terasa seperti palu godam yang menghantam dadanya. Tapi anehnya, tidak ada rasa panik. Hanya sunyi. Sunyi yang membuatnya sadar, mungkin inilah jawaban dari doanya. Jawaban yang belum lengkap, tapi sudah cukup sebagai peringatan. Ia tidak membalas. Ia hanya menutup ponsel, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Lalu ia tersenyum kecil, senyum yang bukan lagi senyum penuh cinta pada Dimas, tapi senyum pasrah seorang perempuan yang siap menjemput kebenaran. Udara pagi di Mekah terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Langit masih gelap saat Nisa menyelesaikan tawaf wada, tawaf perpisahan yang wajib dilakukan sebelum meninggalkan tanah suci. Ia berjalan pelan, berputar mengelilingi Ka'bah, langkah-langkahnya perlahan seperti menahan waktu. Setiap putaran terasa berat, bukan karena lelah fisik, tapi karena hatinya enggan meninggalkan tempat yang telah menampung seluruh air matanya, tempat ia menyerahkan luka, harap, dan doa. Setelah menyelesaikan 7 putaran, Nisa mundur perlahan, lalu berdiri di belakang barisan jemaah yang sibuk berdoa. Ia menatap Ka'bah lama-lama. Dada sesak, bukan karena kerinduan, tapi karena rasa belum siap menghadapi dunia luar. Ia tahu, sesuatu menunggunya di luar sana. Sesuatu yang belum ia ketahui bentuknya, tapi sudah mulai terasa getirnya. Ponsel yang sejak tadi diam di dalam tas kecilnya bergetar pelan. Nisa membuka pelan-pelan, jari-jarinya dingin. Sebuah pesan masuk dari sepupunya, Rahma. "Nis, maafin aku baru bisa ngomong sekarang. Tapi aku nggak tega kamu pulang tanpa tahu apa-apa. Aku juga baru tahu dari teman. Dimas nikah lagi, sama seorang janda. Di luar kota. Pas kamu masih di Mekah." Dunia Nisa runtuh. Seketika dadanya seperti direnggut dari dalam. Pandangannya kabur. Tangannya gemetar. Tubuhnya limbung, hingga ia harus bersandar ke pilar marmer di belakangnya agar tidak jatuh. Pesan itu masih menyala di layar. Kalimatnya sederhana, tapi dampaknya seperti badai yang memporak-porandakan semua yang selama ini ia bangun. Dimas, menikah. Lagi? Tidak. Tidak mungkin. Tidak Dimas. Bukan suaminya yang soleh, lembut, yang ia percayai sepenuh hati. Suaminya yang tangannya pernah menggenggam erat tangannya saat akad, yang menangis saat ia melahirkan anak pertama mereka. Tidak. Tidak mungkin Dimas melakukan ini. Tapi layar ponsel tidak berbohong. Rahma bukan orang sembarangan. Ia tak akan mengirim pesan itu jika tidak benar-benar yakin. Tepat saat kamu sedang menunaikan haji. Kalimat itu menggema di kepala Nisa, berulang-ulang seperti palu yang menghantam pelipisnya. Sakit. Sakit yang tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Bukan hanya dikhianati, tapi diinjak saat ia sedang sujud paling dalam pada Tuhannya. Saat ia sedang mendoakan kebaikan untuk rumah tangga mereka. Saat ia sedang meminta agar Dimas selalu dijaga dan dilindungi. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan suara tangis. Tapi air mata itu mengalir deras. Dada berguncang. Ia merosot pelan ke lantai masjid, duduk di antara ribuan orang yang berlalu lalang, tapi tak satu pun yang melihatnya. Tangisnya pecah di pelataran Masjidil Haram. Tanah suci yang seharusnya menjadi tempat pulang yang paling damai, kini menjadi tempat hatinya dihancurkan tanpa ampun. Ya Allah, kenapa di sini? Gumamnya dalam isak yang tertahan. Kenapa di tempat ini aku harus tahu semua ini? Beberapa jemaah menoleh padanya, beberapa bahkan mendekat, menawarkan tisu dan doa, tapi Nisa tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. Tubuhnya terguncang. Hatinya seperti diremukan dengan telapak tangan. Ia teringat doanya malam-malam lalu. Doa yang ia lantunkan dengan lirih di depan Ka'bah. Jika ada yang tersembunyi dari Dimas, perlihatkanlah. Dan kini, doa itu dikabulkan. Dengan cara yang sangat menyakitkan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa jawaban dari doanya adalah penghancuran total kepercayaannya. Dalam linangan air mata, Nisa menatap Ka'bah. Pandangannya buram, tapi dalam hatinya ia masih berusaha bicara pada Tuhan. Kenapa? Ya Allah, apa aku sehina ini di mata MU? Kenapa kau biarkan aku dicurangi, dikhianati, dirobek seperti ini? Namun,
Di sela tangis dan keterpurukan itu, ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata, "Ini bukan hukuman. Ini jawaban. Ini bukan kehancuran. Ini pembukaan." Beberapa jam kemudian, Nisa kembali ke hotel. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Jemaah lain tidak banyak bertanya. Mereka hanya melihat Nisa yang dulu hangat kini seperti bayangan dirinya sendiri. Ia mengurung diri di kamar. Menolak makan siang. Menolak diajak berbicara. Ia membuka ponsel kembali. Menatap foto Dimas di layar utama. Lalu membuka pesan-pesan lama. Pesan-pesan penuh cinta, kini terasa seperti racun. "Jangan pulang dulu, ya. Fokus ibadah dulu. Aku doain kamu dari sini. Kita kuat, Nis. Rumah tangga kita dilindungi Allah. Pulang nanti aku jemput. Rindu kamu." Semuanya bohong. Semua kata-kata itu kini tak lebih dari peluru. Ia merasa ditertawakan oleh orang yang paling ia percayai. Ia merasa diinjak oleh cinta yang dulu ia kira suci. Nisa ingin menghubungi Rahma, tapi tangannya tak sanggup. Ia hanya membuka akun media sosial Dimas secara diam-diam. Dan di sana, petunjuk-petunjuk mulai muncul. Komentar dari akun-akun asing. Foto-foto yang awalnya tak mencurigakan, kini terasa janggal. Perjalanan dinas keluar kota, potret hotel yang tak pernah ia ketahui, dan satu postingan dengan caption samar. "Hidup baru, semoga lebih tenang." Dan Nisa sadar, ia telah dibohongi selama berbulan-bulan. Saat Dimas pamit dinas, mungkin ia sedang membangun rumah baru bersama perempuan lain. Saat Nisa berwudu untuk tahajud, mungkin Dimas sedang tertawa di pelaminan. Hancur. Ia benar-benar hancur. Malam itu, Nisa kembali keluar. Ia berjalan sendirian ke Masjidil Haram, menyusuri trotoar tanpa arah. Udara dingin menyentuh kulitnya, tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin sampai ke depan Ka'bah sekali lagi. Ia berdiri mematung. Orang-orang tawaf di sekelilingnya, tapi waktu berhenti untuknya. Ia menengadah ke langit. "Ya Allah, kalau ini ujian MU, jangan biarkan aku kalah. Kalau kau tunjukkan ini sekarang, berarti kau percaya aku kuat. Tapi jangan biarkan aku membenci. Jangan biarkan aku membusuk karena luka." Tangisnya kembali pecah. Tapi kali ini, bukan karena lemah. Tapi karena ia mulai menyadari satu hal, Tuhan tak pernah meninggalkannya. Justru Tuhan menyelamatkannya. Dengan cara paling pahit. Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang ke tanah air, Nisa duduk diam di kursi pesawat. Ia memeluk tas kecilnya erat-erat, seolah sedang memegang sisa-sisa kekuatan yang tersisa. Ia tak tidur. Ia tak bicara. Tapi di dalam pikirannya, ia mulai menyusun ulang hidupnya. Mungkin ia akan menghadapi Dimas secara langsung. Mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan lagi menjadi istri yang buta oleh cinta. Ia tak akan lagi memeluk luka sambil memaafkan tanpa kejelasan. Ia akan pulang sebagai perempuan baru. Perempuan yang telah dibakar oleh pengkhianatan dan dibentuk ulang oleh kasih Tuhan. Saat pesawat mendarat, wajah Nisa masih tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada badai yang siap meledak. Langkah-langkah Nisa menjadi lebih pelan sejak kabar itu datang. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya, tidak lagi penuh harap, tidak pula bersinar oleh kebahagiaan rohani sebagaimana jemaah lain yang bersiap pulang dengan hati lega. Ia tetap berdiri, tetap ikut dalam rombongan, tetap menyimak bimbingan dari para ustaz, namun semuanya terasa jauh. Seperti suara yang datang dari balik kaca tebal, hanya menggema samar tanpa menyentuh. Ia tidak menangis lagi di hadapan manusia. Air matanya telah habis malam itu, ketika langit Mekah menyaksikan remuk redamnya seorang perempuan yang dihancurkan oleh lelaki yang pernah ia cintai sepenuh iman. Tapi luka itu tidak sembuh. Ia tidak bernanah. Ia tidak membeku. Luka itu menyala dalam diam, seperti bara yang dipendam di balik senyum sopan dan langkah anggun. Namun, Nisa memilih diam. Ia bisa saja menghubungi Dimas. Bisa saja ia meminta penjelasan, mengirim pesan panjang berisi kemarahan atau tuntutan. Tapi ia tidak melakukan semua itu. Bukan karena lemah, bukan karena takut, tapi karena ia tahu. Saat seseorang sanggup menghancurkanmu di saat engkau sedang sujud paling dalam, maka kata-kata tidak akan lagi sanggup menjangkau nuraninya.
Ia menyerahkan segalanya pada Tuhan yang telah membawanya sejauh ini. Setiap kali ia menengadah tangan, doa-doanya tak lagi ringan dan mengalir seperti sebelumnya. Kini, ada rasa berat dalam setiap kalimat yang ia ucapkan. Ada air mata yang tak terlihat menetes dalam kalbu. Ia tidak lagi berdoa agar rumah tangganya bahagia. Ia tidak lagi menyebut nama Dimas dengan harapan. Kini, yang ia panjatkan hanyalah satu permintaan, agar hatinya tidak membatu, agar luka ini tidak merusak jiwanya. Ia tahu betapa mudahnya luka berubah menjadi dendam. Ia tahu betapa lembutnya cinta bisa menjadi kebencian yang meracuni. Tapi ia tidak ingin itu terjadi. Ia tidak ingin menghabiskan hidupnya membenci seorang lelaki yang bahkan tak cukup berani untuk jujur. Ia ingin tetap berjalan ke depan dengan hati yang bersih, meski berdarah-darah. Hari-hari terakhir ibadahnya menjadi medan pertempuran batin yang senyap. Di hadapan orang lain, ia tetap ramah. Ia tetap membagikan minyak kayu putih kepada jemaah yang pusing. Ia tetap meminjamkan sandal cadangan kepada ibu-ibu yang kehilangan sepatunya. Tapi di dalam dirinya, ia sedang bertarung habis-habisan melawan runtuhnya kepercayaan, melawan gelombang kecewa yang bisa menghempaskannya kapan saja. Setiap sudut Masjidil Haram ia datangi kembali. Tidak untuk berharap mukjizat, tapi untuk berpamitan pada tempat yang telah menjadi saksi kehancuran dan kebangkitannya. Ia sujud lebih lama dari sebelumnya. Dalam sujud itulah, ia mengadukan segalanya. Tentang perih yang merambat di ulu hati. Tentang harapan yang dibunuh diam-diam. Tentang cinta yang ternyata hanya dimilikinya seorang diri. Dan ia membawa luka itu dalam setiap desah napasnya. Ia tidak menutupi luka itu. Tidak juga membiarkannya membusuk. Ia membawa luka itu ke dalam doanya, membiarkannya menjadi bagian dari zikir, menjadi bagian dari rasa tunduknya. Ia percaya, Tuhan tidak akan membiarkan luka yang dibawa dalam ibadah menjadi sia-sia. Setiap langkahnya di pelataran Masjidil Haram adalah langkah seorang perempuan yang sedang menggenggam serpihan hatinya. Tapi ia tidak berjalan dengan goyah. Ia tidak membungkuk karena beban. Ia tetap berdiri tegak. Karena yang menopangnya bukan lagi cinta manusia, tapi keyakinan bahwa Tuhan sedang membentuknya ulang. Dalam diamnya, Nisa menyadari satu hal yang sangat dalam, bahwa terkadang, seseorang harus dihancurkan di tempat yang paling suci agar ia tahu, bahwa hidupnya tidak boleh bergantung pada siapapun kecuali Tuhan. Bahwa rumah tangga, pasangan, cinta, semua bisa runtuh, tapi ketika hati telah dipasrahkan sepenuhnya kepadanya, maka tidak ada kehilangan yang akan benar-benar menghabisi. Ia tidak membicarakan tentang pernikahan Dimas kepada siapapun di rombongan. Ia tidak menumpahkan kisah itu kepada teman sekamar, meski berkali-kali Bu Marliah menatapnya dengan pandangan seolah tahu ada yang pecah dalam diri Nisa. Ia tidak menulis di buku harian kecil yang biasa ia bawa. Ia menyimpan semuanya di dalam dada, membiarkannya mengendap bersama doa-doanya. Dalam malam-malam terakhir menjelang kepulangan, Nisa lebih banyak menyendiri. Ia menolak ajakan belanja oleh-oleh ke pusat perbelanjaan. Ia memilih duduk sendiri di lobi hotel, menatap langit Mekah yang cerah tanpa awan. Di dalam kepalanya, ia mulai merancang ulang hidupnya. Ia tahu, begitu tiba di tanah air, tidak akan ada lagi rumah yang terasa seperti rumah. Tidak akan ada lagi pelukan yang bisa ia percayai. Tapi itu tidak membuatnya lemah. Justru itu yang membangkitkan insting tertuanya, insting untuk bertahan. Nisa mulai mengingat dirinya sendiri. Perempuan yang selama ini hidup untuk menyenangkan orang lain. Perempuan yang selalu memaafkan, yang selalu menunggu dengan sabar, yang selalu berdoa untuk dua orang. Kini ia mulai mengenali dirinya yang baru, perempuan yang akan melangkah tanpa bayangan siapapun. Perempuan yang mulai menyebut namanya sendiri dalam doa, bukan nama orang lain. Dalam kepulangan nanti, ia tidak akan lagi menjadi istri yang setia menjaga rumah yang dibangun di atas kebohongan. Ia akan menjadi perempuan yang menjaga dirinya sendiri, yang menjaga anak-anaknya, yang menjaga harga dirinya yang nyaris hancur, tapi berhasil ia pertahankan dalam sujud paling sunyi. Dan luka itu akan tetap ada. Ia tidak berharap luka itu menghilang. Tapi ia percaya, luka yang dibawa dalam doa akan menjadi bekas yang menguatkan. Akan menjadi bukti bahwa ia pernah dihancurkan, tapi tidak pernah kalah. Ketika pesawat kembali mengangkasa membawa para jemaah pulang ke tanah air, Nisa duduk di samping jendela.
Ia menatap keluar, ke awan-awan putih yang membentang seperti jalan pulang. Ia menarik napas panjang. Tidak ada senyum. Tidak ada air mata. Hanya ketenangan aneh yang baru ia kenal. Ketenangan seorang perempuan yang baru saja kehilangan segalanya, tapi akhirnya menemukan dirinya sendiri. Setibanya di tanah air, suasana bandara penuh dengan tawa dan air mata bahagia. Para jemaah haji disambut oleh keluarga masing-masing dengan pelukan hangat dan senyum lebar. Poster ucapan selamat datang terbentang di beberapa titik. Tangisan haru bercampur dengan teriakan rindu. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa air mata bahagia. Namun Nisa berjalan melewati semuanya tanpa suara. Tidak ada Dimas di antara kerumunan. Tidak ada lambaian tangan penuh cinta yang dulu biasa menyambutnya. Ia tidak berharap itu. Tidak menunggunya. Langkahnya mantap menuju pintu keluar bandara. Tubuhnya masih dibalut pakaian sederhana. Wajahnya polos tanpa riasan, namun matanya tajam dan tak lagi seperti dulu. Tatapan seorang perempuan yang telah menyentuh dasar luka dan berhasil berenang naik tanpa tenggelam. Nisa tidak pulang ke rumah yang ia tinggalkan selama berminggu-minggu. Tidak ke kamar yang dulu ia rawat dengan penuh cinta. Tidak ke tempat tidur yang pernah ia syukuri sebagai lambang kebersamaan. Ia memilih jalan lain. Tak seorang pun tahu kemana ia melangkah. Ia naik mobil jemputan yang telah ia pesan diam-diam sehari sebelumnya. Supir hanya tahu satu alamat, dan tidak banyak bertanya saat Nisa menyodorkan secari kertas. Alamat itu bukan sembarangan. Itu adalah titik yang telah ia telusuri diam-diam selama sisa waktunya di Mekah. Rahma yang pertama kali membuka pintu informasi. Namun dari sana, Nisa mencari lebih dalam. Ia tidak ingin hanya tahu dari kabar burung. Ia ingin memastikan sendiri. Dengan matanya sendiri. Dengan langkahnya sendiri. Perjalanan menuju rumah itu panjang, melewati jalan-jalan yang asing baginya. Daerah pinggiran kota yang tidak pernah ia kenal. Bukan tempat yang biasa Dimas kunjungi. Tapi sekarang ia tahu, tempat ini telah menjadi rahasia Dimas. Dan mungkin, telah menjadi istana kecil bagi cinta yang disembunyikan dari dirinya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana, berlantai 1, dicat putih dengan pagar besi hitam yang baru. Rumah itu tampak tenang, tidak mencolok, tapi rapi. Terlalu rapi untuk rumah janda yang katanya biasa saja. Terlalu damai untuk tempat yang telah merebut separuh hidupnya. Nisa turun dari mobil. Ia berdiri di depan gerbang tanpa mengetuk. Ia hanya menatap rumah itu lama-lama, membiarkan waktu melambat dan membekukan dirinya di tengah siang yang terik. Di balik pagar itu, hidup yang baru telah dimulai. Tapi bukan untuknya. Di dalam rumah itu, Dimas mungkin sedang tersenyum. Mungkin sedang menikmati teh buatan perempuan lain. Mungkin sedang tidur di ranjang yang dibeli diam-diam dengan uang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga mereka. Atau lebih buruk, mungkin sedang merancang masa depan baru, tanpa pernah berniat mengatakan kebenaran pada dirinya. Namun Nisa tidak datang dengan amarah. Ia datang dengan luka yang sudah tidak membara, hanya menganga. Tidak berniat mengamuk. Tidak membawa air mata yang tumpah. Ia hanya ingin melihat. Hanya ingin berdiri, memberi hormat terakhir pada sesuatu yang pernah ia percayai. Ia melihat pekarangan yang bersih, jemuran kecil dengan handuk laki-laki tergantung. Ada suara anak-anak dari kejauhan, tapi bukan suara anaknya. Ada sandal pria di depan pintu. Bukan milik Dimas, tapi sejenis, dan cukup untuk mematahkan keraguan terakhir. Ini bukan sekadar gosip. Ini bukan sekadar kabar dari mulut ke mulut. Ini nyata. Dimas benar-benar telah membangun rumah lain. Hanya saja, rumah itu dibangun dari pengkhianatan. Nisa berdiri cukup lama untuk mengukir semuanya ke dalam ingatannya. Ia ingin ingat hari ini, bukan sebagai hari kehancuran, tapi hari penegasan. Bahwa ia tidak lagi punya tempat di hati pria itu. Bahwa semua sudah benar-benar selesai. Ia tidak mengetuk pintu. Tidak berniat menegur atau memperkenalkan diri sebagai istri pertama. Ia tidak ingin menjadi drama murahan yang memperebutkan lelaki yang bahkan tak layak diperjuangkan. Ia cukup dengan melihat. Cukup dengan tahu. Dan yang paling penting, cukup dengan membungkam hatinya sendiri dari keinginan untuk memohon agar dicintai lagi. Ia kembali ke dalam mobil dengan langkah yang sama tenangnya. Wajahnya datar, tapi di dalam dada, badai mereda.
Ia tidak lagi terguncang. Karena kini, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Dari balik jendela mobil yang bergerak, ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Lalu menutup mata. Ia tahu, ketika nanti ia benar-benar pulang ke rumahnya sendiri, rumah yang dulu dibangun bersama Dimas, ia sudah tidak membawa beban yang sama. Ia tidak akan kembali sebagai istri yang menanti. Ia akan pulang sebagai perempuan yang baru, yang tahu kemana harus melangkah. Yang tahu bahwa tidak semua cinta layak diperjuangkan sampai habis. Perjalanan pulang terasa ringan. Tidak ada tangis. Tidak ada rasa gentar. Yang ada hanya satu keyakinan, bahwa lukanya kini bukan lagi jurang, tapi fondasi. Dan ia akan membangun hidup baru dari sana. Pintu rumah itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang tajam dan berat, seakan mengumumkan kehadiran sesuatu yang tak diharapkan. Di ambang pintu, berdirilah seorang wanita, tubuhnya sedikit terhuyung oleh kejutan yang tiba-tiba menyergap. Wajahnya memancarkan perpaduan antara rasa terkejut yang mendalam dan kewaspadaan yang tajam. Matanya yang gelap beradu dengan sosok di luar, menelusuri setiap inci dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan yang berdesir di dada. Tatapan mereka bertemu dalam hening yang membeku, ada sesuatu yang nyaris tak terucapkan, sebuah konfrontasi tanpa kata yang lebih keras dari ribuan kalimat. Di balik dinding ruang tamu, terdengar langkah kaki yang semakin cepat, hampir tergesa-gesa. Dimas muncul, wajahnya yang semula tenang berubah drastis. Rona pucat menyelimuti kulitnya seolah darah membeku di pembuluh nadinya. Matanya membelalak, penuh dengan ketidakpercayaan dan kepanikan yang sulit disembunyikan. Dunia di sekitarnya terasa melambat, seakan setiap detik meregang menjadi jarak yang sangat jauh, menegaskan ketegangan yang menghimpit ruang kecil itu. Nisa berdiri di ambang pintu, sosoknya tegar dan anggun, tubuhnya tegap meski terpaan badai emosi menari-nari di balik matanya. Wajahnya tegas, tanpa sedikit pun menunjukkan keraguan atau kelemahan. Matanya memancarkan kekuatan yang tak terduga, sebuah kekuatan yang lahir dari luka dalam dan pengkhianatan yang membekas, dari perjalanan panjang seorang perempuan yang belajar bangkit dan bertahan. Ada kilauan keberanian yang menggetarkan, seperti kobaran api yang siap membakar kebohongan yang selama ini disembunyikan. Dengan suara yang dingin, tegas, dan penuh otoritas, Nisa membuka mulutnya, memecah keheningan yang mengawang. Kau bilang keluar kota untuk rapat, ternyata keluar kota untuk menikah. Suaranya mengiris ruang, tajam dan menusuk, seolah pisau yang merobek selubung kebohongan. Dimas terhenti, kaku. Bibirnya bergetar, berusaha mencari kata-kata yang bisa menutupi kebohongan itu, tapi tak ada yang keluar. Tatapannya kosong, tak berani menatap langsung ke mata Nisa. Di sampingnya, wanita yang berdiri mendekat berubah pucat. Wajahnya yang sebelumnya penuh senyum kini membeku oleh ketakutan dan kesadaran bahwa kedatangan Nisa bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah badai yang siap menghancurkan segalanya. Ketika aku bertawaf mengelilingi Ka'bah, kau sedang bersanding dengan wanita lain di pelaminan. Kalimat Nisa bergema di ruang itu, menembus setiap sudut dengan berat dan kepedihan yang nyata. Kata-kata itu seperti peluru yang menembus dinding kepercayaan, menancap kuat di antara mereka bertiga. Nisa tidak menangis. Ia tidak memohon. Bahkan ia tidak menunjukkan kemarahan yang berapi-api. Ada ketenangan mengerikan di wajahnya, ketenangan yang berasal dari seseorang yang telah melalui badai terburuk dan muncul lebih kuat. Ia hanya menatap tajam ke mata Dimas, menuntut kejujuran yang selama ini terbungkus rapat oleh debu kebohongan. Wanita itu menunduk, bibirnya digigit dengan gelisah. Ia tahu posisinya kini rapuh, retak di bawah tekanan kehadiran Nisa. Ada sesuatu dalam tatapan perempuan itu yang membekukan darah, bukan hanya sebagai istri yang terluka, tetapi sebagai seorang perempuan yang telah menemukan kekuatan untuk menuntut keadilan, menuntut kebenaran, tanpa kompromi. Dimas yang sejak tadi terdiam, akhirnya menghela napas panjang dengan susah payah. Suaranya serak, nyaris terbata-bata saat berusaha menjawab, namun hanya suara lirih dan alasan yang goyah yang keluar dari bibirnya. Ia kehabisan dalih, kehabisan alasan, dan kehabisan tempat bersembunyi dari kenyataan yang telah ia ciptakan sendiri. Nisa tetap berdiri teguh, seperti batu karang yang tak tergoyahkan di tengah gelombang pengkhianatan yang menggulung. Semua rasa sakit, kekecewaan, dan penderitaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat kini berubah menjadi sebuah ketegasan yang menggetarkan.
Ia bukan lagi perempuan yang mudah ditipu dan diam-diam menanggung derita. Ia telah berubah menjadi sosok yang berani menghadapi kenyataan paling pahit sekalipun, yang siap mempertahankan harga dirinya dan menuntut kejujuran walaupun itu harus merobek hati. Waktu seolah berhenti sejenak. Hanya menyisakan 3 insan yang terjebak dalam ruang kecil penuh luka, pengkhianatan, dan kejujuran yang menyakitkan. Tidak ada kata-kata lain yang perlu diucapkan, karena momen itu sudah berbicara sendiri. Nisa tahu, setelah detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun ia tak merasa gentar. Sebaliknya, ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam darahnya. Kekuatan yang lahir dari perjalanan spiritual dan derita yang ia alami jauh dari rumah, yang mengubahnya menjadi perempuan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa menunggu balasan panjang, dengan tatapan terakhir yang penuh arti kepada keduanya, Nisa melangkah mundur perlahan. Ia meninggalkan pintu itu, menutupnya dengan penuh ketegasan. Namun, langkahnya meninggalkan pesan yang dalam dan berat. Pesan tentang harga diri yang tak tergoyahkan, tentang kesetiaan yang telah hancur berkeping-keping, dan tentang perempuan yang kini berdiri tegak, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pejuang yang siap melangkah ke babak baru hidupnya, di atas reruntuhan masa lalu yang telah hancur. Ruangan itu menjadi sunyi. Suara detak jam di dinding seolah mengisi ruang kosong antara Nisa, Dimas, dan sang janda. Dimas berusaha membuka mulutnya, wajahnya penuh kegelisahan, mencoba mencari kata-kata untuk menjelaskan, membela diri, atau mungkin memohon maaf. Namun, sebelum ia sempat mengurai satu kalimat pun, Nisa berdiri tegak, menatap tajam ke arah suaminya. Tanpa ragu, tangan Nisa menghantam meja kayu dengan suara keras yang menggema memenuhi ruangan. Dentuman itu seperti pecahnya ketegangan yang selama ini dipendam. Semua perhatian tertuju padanya. "Aku baru pulang dari rumah Allah." Suaranya tenang namun penuh kekuatan, "dan kau malah membangun rumah pengkhianatan di belakangku." Kata-kata itu mengalir dari bibir Nisa tanpa emosi yang meledak-ledak, melainkan dengan ketegasan yang menusuk jauh ke dalam dada Dimas dan wanita yang berdiri di sampingnya. Ada sesuatu dalam cara Nisa mengucapkannya, seperti hukum yang sudah final dan tak bisa diganggu-gugat. Dimas terpaku. Bibirnya bergetar, matanya berkeliling seolah mencari celah untuk lari, tapi tak menemukan jalan keluar. Ia tahu, tak ada pembelaan yang bisa membersihkan noda yang telah ia ciptakan sendiri. Sang janda di sisi lain ikut terdiam. Wajahnya pucat dan matanya menghindar. Ia tak berkata apa-apa, seperti sadar bahwa dirinya bukanlah pihak yang berhak bicara dalam situasi ini. Ia tak berkutik menghadapi kemarahan Nisa yang tidak diwarnai teriakan, tapi penuh dengan luka dan penegasan harga diri. Nisa menatap keduanya, suaranya kini menjadi lebih berat. "Aku tidak mau menunggu lebih lama. Aku ingin cerai. Sekarang. Di sini. Aku sudah cukup sabar, cukup menangis dalam doa dan kesunyian. Tapi tidak akan pernah cukup untuk memaafkan pengkhianatan yang seperti ini." Kata-kata itu jatuh seperti palu pemutus yang menegaskan akhir dari semua kebohongan dan pengkhianatan. Ia tidak hanya memutuskan pernikahan, tapi juga mengakhiri harapan yang pernah ia bangun dengan Dimas. Dimas masih ingin membela diri, tapi kata-katanya tersangkut di kerongkongan. Ia tahu, semua sudah terlambat. Ia sudah kehilangan hak untuk meminta pengertian. Nisa mengatur napas, menenangkan diri agar suara dan gerak tubuhnya tetap terkendali. Ia ingin menunjukkan bahwa meski ia hancur, ia tidak akan runtuh. Ia tidak ingin pertengkaran yang memalukan. Ia ingin keluar dari hubungan ini dengan kepala tegak dan hati yang mulai membatu. Wanita itu, yang menjadi saksi sekaligus bagian dari luka Nisa, masih berdiri diam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya merasakan getir yang menyesakkan di dada. Nisa menoleh perlahan, mengucapkan kalimat terakhir yang seakan menutup pintu di antara mereka. "Aku pergi dari rumah yang kau hancurkan. Dan aku akan membangun hidup baru, tanpa kau dan tanpa pengkhianatan." Dengan itu, ia meninggalkan ruangan, meninggalkan Dimas dan wanita itu dalam keheningan yang penuh penyesalan dan rasa bersalah. Di luar, udara terasa lebih ringan bagi Nisa. Meski hatinya terluka, ada kelegaan yang tak terucapkan karena ia sudah melepaskan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Nisa melangkah keluar dari rumah itu dengan hati yang penuh luka, tetapi jiwa yang mulai mengeras seperti baja. Setiap langkahnya di trotoar terasa berat, namun penuh tekad.
Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada lagi tempat untuknya di rumah yang kini menjadi simbol pengkhianatan dan kebohongan. Rumah itu, yang dulu penuh dengan harapan dan cinta, kini hanya meninggalkan jejak kepedihan yang mengiris hatinya. Di udara pagi yang masih dingin, langkah Nisa terasa nyata dan pasti. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang mudah diatur oleh rasa takut atau harapan palsu. Ia sudah melalui badai yang paling mengerikan, dan meski masih ada sisa luka, ia tahu saatnya bangkit. Keputusan yang sudah lama bersemayam di dalam hatinya kini berubah menjadi kenyataan. Ia tidak akan pulang ke rumahnya yang lama. Ia memilih untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tuanya. Tempat di mana dulu ia tumbuh dan dibesarkan dengan kasih sayang yang tulus. Tempat yang selalu menjadi pelabuhan dalam setiap gelombang kesulitan. Mobil yang membawanya melaju meninggalkan kawasan itu, dan setiap detik yang berlalu semakin mengikis kenangan yang sempat membahagiakan, sekaligus membingungkan. Nisa menatap jendela, menyaksikan kota yang ramai berlalu tanpa mempedulikan beban yang ia bawa. Dunia tetap berputar, sementara ia tengah memperbaiki dirinya sendiri. Di rumah orang tuanya, suasana terasa hangat dan penuh pengertian. Kedua orang tua Nisa menyambutnya dengan pelukan lembut, tanpa banyak tanya, hanya mengalirkan cinta yang membuat hatinya sedikit lega. Di sana, Nisa tidak perlu berpura-pura kuat. Ia bisa menangis tanpa rasa malu, membiarkan air mata yang lama terpendam tumpah sebagai bagian dari proses penyembuhan. Malam-malamnya diisi dengan doa-doa yang dalam, memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Dalam keheningan malam, Nisa merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rasa sakit yang dulu membelenggu berubah menjadi energi baru, seperti ada bersih-bersih yang terjadi dalam jiwanya. Ia merasakan bahwa doa yang pernah ia panjatkan di depan Ka'bah, doa yang penuh harap dan kerendahan hati, telah dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Walau hatinya hancur, ada rasa bersyukur yang tersembunyi. Rasa bersyukur karena akhirnya kebenaran terungkap, dan ia diberi kesempatan untuk memulai kembali tanpa harus lagi hidup dalam kebohongan. Seolah Allah sedang membersihkan lukanya, menyiapkan jalan baru yang lebih terang dan penuh keberkahan. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan Nisa mulai mengatur ulang kehidupannya. Ia kembali ke pekerjaan lamanya, meski dengan semangat baru. Ia bertemu kembali dengan teman-teman lama, dan membuka hati untuk menerima dukungan yang selama ini mungkin ia abaikan karena terlarut dalam kesedihan. Meski ada saat-saat sunyi yang menyesakkan dada, Nisa belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Ia tidak menutup pintu bagi cinta yang tulus, tapi kini dengan batas yang lebih jelas. Ia tahu betapa berharganya dirinya, dan betapa pentingnya menjaga hati dari luka yang tak perlu. Malam demi malam, Nisa terus berdoa, meminta petunjuk dan keteguhan. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, dan banyak tantangan yang menanti. Namun ia sudah siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Di balik rasa sakit dan pengkhianatan itu, Nisa menemukan kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia menjadi perempuan yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Perempuan yang tidak lagi takut untuk memulai kembali. Dan di sanalah, di rumah yang penuh kasih sayang itu, Nisa mulai menulis bab baru dalam hidupnya. Bab yang penuh dengan keikhlasan, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap ujian pasti ada hikmah tersembunyi. Waktu terus bergulir, membawa Nisa melewati berbagai musim dalam hidupnya. Dari luka yang paling dalam, ia belajar arti kekuatan sejati. Bukan tentang menghindar dari kesakitan, tapi tentang mampu berdiri kembali, walau dunia runtuh di sekelilingnya. Kini, Nisa bukan lagi perempuan yang lemah dan mudah terluka. Ia adalah sosok yang penuh keteguhan dan kebijaksanaan, yang mampu memeluk masa lalu tanpa dendam, dan melangkah maju dengan hati yang lapang. Doa-doa di depan Ka'bah yang dulu penuh harap kini, menjadi saksi perjalanan panjangnya. Allah telah menjawab dengan caranya yang indah, membuka pintu-pintu baru yang tak pernah ia sangka akan terbuka. Nisa menemukan kebahagiaan yang sejati bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri, dari ketulusan hati, dari iman yang terus membimbing, dan dari keberanian untuk memulai ulang hidup tanpa beban. Di tengah terang matahari pagi, di bawah langit yang luas dan penuh harapan, Nisa tahu satu hal pasti. Hidup adalah anugerah yang harus disyukuri, apapun keadaannya. Dan dengan keyakinan itu, ia melangkah menuju masa depan yang penuh berkah, dengan jiwa yang bebas dan damai.